teknologi yang memadukan produsen dan fungsi internal, jaringan eksternal untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Ken, pemasaran relasional sebagai pengendalian setiap pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pemasaran relasional adalah mencari nilai-nilai baru untuk pelanggan dan kemudian produser dan konsumen berbagi nilai yang diciptakan itu. Yang kedua, mengakui peran utama dari pelanggan individual tidak hanya sebagai pembeli tetapi juga mendefinisikan nilai yang mereka inginkan. Di sini nilai diciptakan bersama dengan pelanggan. Yang ketiga, perusahaan perlu mendesain dan memperbaiki proses bisnis, komunikasi, teknologi, dan sumber daya manusia dalam mendukung nilai yang diinginkan pelanggan individual sebagai konsekuensi dari strategis bisnis dan berfokus pada pelanggan. Tujuan pemasaran relasional. Tujuan utama pemasaran relasional sebenarnya adalah untuk menemukan lifetime value dari pelanggan setelah LTV didapat. Tujuan selanjutnya adalah bagaimana agar LTV masing-masing kelompok pelanggan dapat terus diperbesar dari tahun ke tahun. Setelah itu, tujuan ketiga adalah bagaimana menggunakan profit yang didapat dari dua tujuan pertama tadi untuk mendapatkan pelanggan baru dengan biaya yang relatif murah. Dengan demikian, tujuan jangka panjangnya adalah menghasilkan keuntungan terus-menerus dari dua kelompok pelanggan sekarang dan pelanggan baru. Sekian presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh saudara kita Ali Ahmad Mustafa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari. Yang saya akan membahas pengertian pasar industri. Pengertian pasar industri adalah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lainnya yang dijual, disewakan, atau dipasokkan ke perusahaan-perusahaan yang ada. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah atau nilai jual yang tinggi, mendapatkan keuntungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pasar industri. Yang pertama, faktor-faktor lingkungan. Yang kedua, perkembangan ekonomi, kondisi penawaran, perubahan teknologi, perkembangan peraturan dan kondisi politik, perkembangan persaingan, budaya dan adat istiadat. Yang kedua, faktor-faktor organisasi. Yang pertama, tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi dan sistem. Faktor yang ketiga, faktor-faktor antara pribadi, otoritas, status, empati, kemampuan mempengaruhi orang lain. Yang keempat, faktor-faktor individu, umur, pendidikan, posisi jabatan, kepribadian, sikap terhadap risiko. Baik, sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh saudara. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pemasaran untuk bersaing. Dalam berbisnis, apapun usahanya, apapun industrinya, pasti ada yang namanya kompetitor. Persaingan bisnis merupakan hal yang sangat wajar. Apalagi saat ini, orang lebih mudah memulai bisnis lewat berbagai platform, mulai dari toko fisik, marketplace, website, media sosial, dan hal lain sebagainya. Hal ini membuat jumlah kompetitor bertambah dan persaingan semakin ketat. Di suatu sisi, persaingan adalah hal yang bagus karena dapat mendorong kita lebih berinovasi dan berkembang. Namun, persaingan juga bisa begitu mengintimidasi ketika pesaing kita lebih besar daripada kita. Sebelum kita mengetahui beberapa hal penting yang bisa dilakukan dalam mengembangkan strategi bisnis yang efektif, agar kita dapat menang dari kompetitor lain, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu tentang istilah strategi bisnis. Seorang profesor pebisnis bernama Michael Putra secara fundamental menjelaskan strategi dalam berbisnis itu
ada dua. Strategi itu menjadi dua, yaitu melakukan hal yang pebisnis lain lakukan secara lebih hemat. Dan yang kedua itu melakukan hal yang pebisnis tidak bisa lakukan. Kedua hal tersebut bagi Michael Putra memiliki peluang yang sangat besar untuk berhasil ketika diterapkan. Poin 1 berarti bersaing pada aspek harga dengan kompetitor. Terus sementara poin yang kedua adalah bisa saja lebih ekonomis atau tidak. Pada intinya, strategi adalah ketika sebuah perusahaan hanya bisa meraih kesuksesan ketika memiliki posisi yang lebih bagus di dalam pasarnya. Sebagai pebisnis, penting bagi kita untuk bisa mempertahankan posisi di dalam pasar agar lebih unggul dari kompetitor lainnya. Ada beberapa cara untuk lebih unggul dari kompetitor lain. Yang pertama adalah kita harus mengenali kompetitor terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mengenali konsumen kita. Terus yang ketiga itu tunjukkan diferensiasi kita terhadap usaha kita ataupun karyawan. Yang keempat adalah terus berinovasi di dalam bentuk produk kita. Yang kelima itu memperkuat brand. Yang keenam meningkatkan kehadiran online kita di dalam media sosial. Yang ketujuh memperluas jangkauan pasar kita. Yang kedelapan itu kita harus mencari mitra. Yang kesembilan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.